Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 419, Bab 419 membayar 100 kali lebih banyak 3. Yun Feng dengan lembut membelai tongkat yang dia pegang. Tidak ada pola khusus di permukaan tongkat, namun auranya sama menakutkannya dengan pedang panjang Randall. Tongkat Monarch level telah terungkap. Itu tongkat tingkat raja. Dari mana kamu mendapatkannya? Siapa yang memberikannya padamu? Tanya Randall dengan mata merah. Meskipun tongkat itu tidak berguna bagi dia yang adalah seorang pejuang, siapapun yang memberikan tongkat tingkat raja kepadanya pasti luar biasa. Mungkin saja pria itu memiliki senjata canggih lainnya. Yun Feng tersenyum samar. Di mana dia mendapatkan senjata tingkat raja? Dari istana naga yang ditinggalkan tuannya untuknya, tentu saja. Lingkaran cahaya yang menutupi lantai 10 yang misterius menghilang setelah dia mencapai tingkat raja. Secara alami, Yun Feng tahu bahwa beberapa item tidak lagi dilarang untuknya sekarang karena dia telah tumbuh lebih kuat. Salah satu item baru yang bisa dia gunakan adalah senjata tingkat raja yang merupakan tongkat sihir. Dia merasakan sedikit rasa sakit dari dalam tubuhnya karena serangan kritis Randall. Meskipun tongkat Monarch level mengeluarkan energi untuk menahan serangan, itu tidak menyelesaikan semua kerusakan. Serangan ganasnya sangat melukai Yun Feng. Pedang panjang yang melayang di sekelilingnya bersenandung keras. Detik berikutnya, es yang menahannya meledak dan hancur berkeping-keping. Pedang panjang itu kemudian terbang kembali ke Randall dengan setia. Randall meraihnya di tangannya lagi. Garis bawah konten diambil dari novelringan.com. Aku belum cukup kuat untuk menjebak senjatanya, Yun Feng mengerutkan kening dan berpikir. Wajahnya masih pucat. Memegang pedang panjang, Randall mencibir ketika Yun Feng tidak menjawab pertanyaannya. Hanya karena kamu memiliki senjata tingkat raja bukan berarti kamu bisa mengalahkanku. Pedang panjang Randall menjadi lebih menakutkan. Yun Feng memegang tongkat di tangannya dengan erat. Sudah waktunya dia mengetahui berapa banyak kekuatan yang bisa dilepaskan oleh senjata tingkat raja. Panah api. Yun Feng meraung. Elemen api yang ganas dan terang berkumpul di sekitar tongkat dan menghanguskan ruangan. Ruang itu dengan cepat dipelintir. Yun Feng mendecakkan lidahnya. Energi unsur, di bawah bimbingan tongkat, telah benar-benar berubah, seolah-olah terlahir kembali. Melihat itu, Randall tahu bahwa situasinya agak rumit. Senjata mereka berada di level yang sama. Terlepas dari kesenjangan level di antara mereka, Randall tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan fisik. Jika Yun Feng memiliki binatang ajaibnya di sini, dia bahkan akan memiliki banyak keuntungan. Bahkan tanpa binatang ajaib, dia bisa menebus kerugiannya dengan keahliannya dalam elemen 5 kelas. Pergi, Yun Feng meraung. Fire Arrow jauh lebih besar dari biasanya, dan tampak seperti roket kecil. Itu juga sangat kuat. Jika lawannya tidak berada di level Monarch, dia mungkin bisa menghancurkannya hanya dengan Fire Arrow sederhana. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Gelombang panas melonjak ke depan, meninggalkan jejak yang jelas di ruang bengkok. Randall dengan cepat bergerak dan mengelak dari Fire Arrow. Yun Feng tersenyum. Itu belum berakhir, bahkan tidak dekat. Rantai air. Yun Feng meraung lagi. Elemen air di sekitar tongkat dengan cepat membeku menjadi rantai. Randall sedikit mengernyit. Sejauh ini, Yun Feng telah menggunakan elemen dari 4 kelas yang berbeda. Dia memang luar biasa. Randall tahu bahwa satu-satunya keuntungannya adalah levelnya, yang lebih tinggi dari miliknya. Jika mereka berada di level yang sama, dia akan dihancurkan olehnya. Randall benar-benar terkejut dengan kecepatan pertumbuhan Yun Feng. Dia berada di tahap awal tingkat komandan 3 tahun sebelumnya, dan dia berada di tahap pertengahan tingkat raja saat ini. Hanya butuh 3 tahun baginya untuk membuat kemajuan yang biasanya membutuhkan waktu ratusan tahun bagi orang lain. Pedang panjang Randall bersenandung dan melepaskan energi pertempuran yang melimpah. Yun Feng melambaikan rantai airnya ke Randall, dan Randall hanya memotong semua rantai dengan pedang panjang. Tampaknya tidak mungkin untuk memenangkan pertempuran dengan satu elemen, ide itu muncul di kepala Yun Feng. Dia menyerang Randall terus-menerus dengan rantai air, tetapi pedang panjang Randall mencegah mereka mengenai dia. Menyadari pikiran Yun Feng, leluhur itu berseru kaget, "Nak, apa yang akan kamu lakukan? Jangan gegabah." Yun Feng tersenyum. "Leluhur, apakah saya pernah sembrono?
Saya hanya melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan orang lain. Sang leluhur berkata dengan kaget, "Nak, itu ide yang salah. Jika kamu melakukan itu, kamu akan menyebabkan ledakan unsur, dan kamu tidak akan bisa bertahan." Coba platform _novelringan.com_ untuk pengalaman membaca _terbaik. Yun Feng tertawa di dalam hatinya. Tekad melintas di matanya. Dia tidak mungkin mengalahkan lelaki tua itu dengan cara seperti itu. Dia akan menderita kerugian besar dalam perang gesekan seperti itu. Bagaimanapun, pemulihan kekuatan mental sangat lambat, dan senjata tingkat raja menghabiskan lebih banyak kekuatan mental daripada senjata sebelumnya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan mental yang luar biasa, dia tidak bisa menggunakannya secara berlebihan seperti itu. Lagi pula, dia tidak punya kesabaran untuk melawan pria itu lagi. Ada lebih banyak musuh yang harus dia urus. Mengabaikan peringatan leluhurnya, Yun Feng menutup matanya. Dua elemen berbeda muncul di sekitar keinginannya, yaitu elemen angin hijau dan elemen petir yang berkilauan. Rantai air perlahan menghilang. Randall menatap Yun Feng, terkejut, bertanya-tanya apakah dia akan. Dengan kegilaan di matanya, Yun Feng meraih dua jenis energi di tangannya. Kemudian, Randall terkejut, dia melelehkannya bersama-sama. Apa? Randall gemetar dan matanya hampir keluar. Dia gila. Dia pasti gila. Ketika Yun Feng meremas dua jenis elemen, dia dengan jelas merasakan penolakan di antara mereka. Elemen angin dan elemen petir meraung dan menyangkal satu sama lain. Yun Feng merasakan tekanan kuat dari tangannya. Kedua massa elemen memancarkan energinya masing-masing, mencoba untuk saling menyingkirkan. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Sangat tidak patuh, Yun Feng bergumam dengan suara rendah. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan menekan dua massa elemen yang menolak satu sama lain. Aliran energi menyebar dari tangan Yun Feng dan menyebar dengan gila-gilaan seperti air pasang. Bab 420 membayar 100 kali lagi 4. Itu, Kulanyi bertarung dengan ahli tingkat raja ketika gelombang energi mendekat. Keduanya berhenti berkelahi. Musuh Kulanyi, setelah mendeteksi ombak, dengan cepat bergerak mundur dan berlari keluar dari ruang terkunci dengan panik. Kulanyi tidak punya waktu untuk peduli dengan ahli yang melarikan diri dengan panik. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke bagian langit di mana gelombang energi menyebar. Kulanyi mengerutkan kening. Feng Feng, kamu terlalu ceroboh. Dia dengan cepat berlari menuju rumah Yun. Jika Yun Feng benar-benar akan melakukan ini, maka dia harus memastikan bahwa keluarga Yun tidak akan terluka dalam serangan itu. Di sisi lain, Ao Jin berhenti bergerak dan menatap Yun Feng, merasakan gelombang energi samar yang menyebar dekat. Ombak entah bagaimana membuat panik Ao Jin. Apa sebenarnya yang gadis itu coba lakukan? Ao Jin. Suara Kulanyi terdengar. Ao Jin melihat ke bawah dengan heran, hanya untuk menemukan bahwa Kulanyi telah menyelesaikan pertempurannya di beberapa titik. Pria yang melawan Ao Jin, melihat itu, dengan cepat mundur juga. Dia melihat ke arah tertentu di langit dengan hati yang gemetar. Apa sebenarnya energi itu? Apa yang dilakukan Lord Randall? Menguasai. Suara Little Fire dan Lan Yi datang kepadanya secara bersamaan melalui telepati. Pada saat ini, Yun Feng merasakan sakit yang luar biasa dari tangannya. Dua massa elemen yang saling menolak dengan gila-gilaan telah melebur bersama. Lan Yi, khususnya, telah merasakan ketidakpuasan dan perlawanan elemen angin. Diperbarui garis bawah di novelringan.com. Tuan, apa yang kamu lakukan? Tanya Lan Yi cemas. Yun Feng tertawa. Api kecil, Lan Yi, kembalilah. Dia mengirimkan pikirannya, dan api kecil dan Lan Yi, yang telah bertarung dengan dua ahli tingkat raja, berubah menjadi dua garis cahaya, kembali ke cincin kontrak. Tangan Yun Feng sudah berdarah sementara dua aliran elemen saling menolak. Namun, dia sepertinya tidak merasakan sakit apapun, dan dia masih mencoba untuk melelehkan elemen. Hentikan dia. Aku harus menghentikannya. Melihat tindakan gila Yun Feng, Randall berlari ke depan tanpa berpikir, dan mengangkat pedang panjang di tangannya. Yun Feng berdiri diam bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Dia hanya menatap elemen di tangannya. Randall menyerang dengan ganas, seolah-olah dia mencoba menghentikan Yun Feng dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Yun Feng tidak peduli tentang semua itu. Dia hanya fokus pada pekerjaannya. Merasakan perubahan energi, Randall akhirnya sangat mengubah ekspresinya.
Yun Feng perlahan mengangkat kepalanya. Tangannya sudah terluka parah. Darah menetes dan memercik menjadi bunga di tanah. Wajah dan bibirnya pucat, tapi dia tersenyum santai. Tangannya terpisah, dan di antara tangannya yang berdarah ada bola elemen yang mengandung energi penghancur. Elemen hijau dan ungu terus beredar di permukaan bola seperti ular perak yang mendesis. Bola energi melayang di telapak tangan Yun Feng, tapi kengeriannya bisa dideteksi dari jauh. Randall panik. Pada saat ini, Randall, yang telah mencapai puncak level raja, panik. Dia dengan cepat berbalik dan mencoba melarikan diri. Dia tidak tahu apa yang telah meleleh, tetapi dia tahu bahwa jika energinya dilepaskan, dia mungkin akan terbunuh di sini bahkan jika dia berada di puncak level raja. Cobalah platform novelringan.com/bawah untuk pengalaman membaca garis bawah terbaik. Yun Feng terkekeh dan melihat Randall melarikan diri dengan canggung. Dia naik ke langit dengan cepat. Dia tidak melupakan keluarga Yun dan orang lain di tanah. Dia tidak tahu seberapa kuat bola itu, tapi dia tidak akan membiarkannya melukai siapapun di keluarga Yun. Randall melarikan diri dengan panik. Pakar tingkat raja lainnya, melihat bahwa Randall melarikan diri dengan panik, tercengang. Apakah pria yang berlari dengan putus asa itu benar-benar Randall yang tinggi dan perkasa yang mereka kenal? Melihat Randall melarikan diri dengan panik, teman-temannya dengan cepat mundur juga. Siapapun yang membuat Randall melarikan diri dengan panik tentu saja terlalu kuat untuk mereka kalahkan. Randall, kamu pikir kamu bisa lolos? Raung Yun Feng, sebelum dia membuang bola energi yang melepaskan tekanan mengerikan. Randall, saat melarikan diri dengan panik, merasakan tekanan yang menakutkan, dan berlari ke depan lebih cepat. Tetap saja, tekanan menangkapnya. Bam, sebuah ledakan memekakkan telinga meledak di langit. Bahkan bumi tampak bergetar. Di langit malam yang damai, semburan energi menakutkan tiba-tiba meledak. Kemudian, gelombang yang bahkan lebih besar menyebar dengan cepat. Mata Yun Feng melebar, tidak menyangka energinya begitu kuat. Novel terbaru diterbitkan garis bawah di sini lebih besar dari novelringan.com. Ruang telah terdistorsi parah di mana Randall berdiri. Musuh tingkat raja yang mencoba melarikan diri telah dikonsumsi oleh energi. Yun Feng dengan jelas melihat rasa sakit di wajah mereka. Kemudian, mereka semua dicincang oleh energi pada detik berikutnya. Yun Feng sedikit heran. Sang leluhur menghela napas lega. Dia akhirnya tidak gugup lagi. Apa yang dilakukan Yun Feng mengejutkannya, meskipun dia telah melihat cukup banyak hal dalam hidupnya yang panjang. Penggabungan elemen tidak berbeda dengan bunuh diri bagi seorang penyihir. Setiap jenis elemen memiliki energinya sendiri. Berbagai jenis energi saling menolak. Beberapa telah mencoba menggabungkan unsur-unsur, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah selamat. Leluhur telah khawatir sakit tentang tindakan Yun Feng. Dia tidak mengharapkan upaya sembrononya untuk berhasil. Elemen angin dan elemen petir memang berhasil dilebur. Namun, dia juga terluka parah. Ketika energi unsur meledak di langit, Yun Feng merasa agak lelah. Penggabungan dua jenis elemen menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. Tetesan air di ruang spiritualnya sebagian besar juga hilang. Jelas bahwa dia hanya bisa menggunakan jurus ini sebagai teknik pamungkas dan tidak bisa sering menggunakannya. Randall sudah pergi. Para ahli yang datang ke keluarga Yun malam itu semuanya mati dalam ledakan energi yang mengejutkan. Keluarga kerajaan Karan pasti akan marah. Yun Feng mendarat di tanah dengan lelah dan melihat ke rumah Yun yang masih aman dan tidak rusak dengan lega. Dia telah melindungi keselamatan keluarganya. Bab 421, Bab 421 membayar 100 kali lagi, 5. Setelah ledakan energi yang mengejutkan, semua orang di keluarga Yun terkejut. Baik Yun Jing maupun Yun Seng bergegas keluar, takut terjadi sesuatu pada Yun Feng. Keduanya lega melihat Yun Feng mendarat di tanah dengan lelah. Yun Feng tersenyum pada kakak dan ayahnya dan hampir jatuh ke tanah. Feng, Yun Seng berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Yun Feng tersenyum. Saudaraku, keluarga Yun baik-baik saja. Hebat. Yun Seng mengangguk. Dia menatap wajah pucat Yun Feng dengan menyesal. Jika bukan karena Yun Feng, keluarga Yun akan hancur. Kakak perempuannya telah melakukan lebih banyak untuk keluarga mereka daripada dia. Dia merasa malu sebagai kakaknya. Yun Jing berdiri di sana dan menatap Yun Feng dengan gembira. Dia tidak pernah begitu bangga pada putrinya. Di sudut tanah yang rusak, sebuah batu bergerak,
dan seseorang merangkak keluar dengan canggung dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia menghela nafas berat dan menatap ke arah keluarga Yun. Dengan senyum mesum, Randall tiba-tiba melepaskan pedang panjang di tangannya. Yun Feng, aku lebih tangguh dari yang kamu kira. Kamu perlu berlatih beberapa ratus tahun lagi sebelum kamu bisa membunuhku. Hampir tidak pernah Randall mengatakan bahwa ketika pedang panjangnya melepaskan aliran energi pertempuran yang menusuk ke arah Yun Feng dalam bentuk pedang. Hati-hati, Kulanyi melihat bahwa pedang energi pertempuran ditujukan pada Yun Seng dan Yun Feng. Jika mereka terkena, Yun Feng mungkin akan terluka parah, tetapi Yun Seng kemungkinan akan terbunuh seketika. Coba platform garis bawah novelringan.com untuk pengalaman membaca garis bawah yang paling canggih. Yun Seng berbalik dan melihat energi pertempuran yang mengamuk. Tanpa berpikir, Yun Seng memegang Yun Feng di tangannya, mencoba melindunginya dengan tubuhnya. Saudara laki-laki, Yun Feng meraung. Tidak masalah bahkan jika dia terluka. Dia tidak akan mati, tapi kakaknya mungkin. Yun Seng memegang erat Yun Feng dan menatapnya dengan lembut. Ini adalah yang paling tidak bisa dia lakukan untuk Feng. Semuanya baik-baik saja selama saudara perempuannya tersayang aman. Mu Xiaojin benar-benar tercengang di tempat kejadian. Kulanyi dan Ao Jin bereaksi cukup cepat. Keduanya melesat ke depan. Ada suara sesuatu yang ditembus. Yun Feng dipeluk Yun Seng, dan tidak bisa melihat apa yang terjadi. Namun, suara itu membuatnya sadar bahwa aura pedang memang mengenai seseorang. Kakak, Yun Feng menatap Yun Seng yang memeluknya erat-erat, matanya memerah, takut aura pedang telah menembusnya. Kulanyi dan Ao Jin sama-sama menatap pria yang berlari lebih cepat dari mereka, terkejut. Yun Jing berdiri kokoh di depan Yun Seng. Pedang energi pertempuran telah menembus Yun Jing, tetapi dia berdiri diam tanpa bergerak sama sekali, karena di belakangnya ada anak-anaknya yang dia bersumpah untuk melindunginya dengan nyawanya. Ikuti new garis bawah episodes di platform novelringan.com. Yun Jing sama muramnya seperti sebelumnya. Darah menyebar di bibirnya. Kulanyi menangkapnya ketika dia akan jatuh. Dia tiba-tiba tersenyum dan berdiri tegak lagi. Dia berkata perlahan, dengan anak-anaknya di belakangnya, tidak apa-apa. Mendengar itu, Yun Seng dengan cepat melihat ke belakang. Ketika dia melihat bahwa ayahnya telah menerima pukulan untuknya, dia menangis kesakitan, "Ayah." Yun Feng berjuang untuk berdiri tegak di pelukan kakaknya. Punggung ayahnya melebar di matanya meskipun dia tidak terlalu tinggi. Dia berdiri di depan mereka seperti gunung. Meski kesakitan luar biasa, Yun Jing tidak jatuh. Dia berdiri teguh dan melindungi anak-anaknya. "Ayah," gumam Yun Feng. Dia merasakan sakit luar biasa di hatinya yang membuat matanya memerah. Air mata panas mengalir keluar. "Ayah!" Yun Feng berteriak keras. Yun Jing menoleh ke belakang, dan ada senyum hangat dan lembut di wajahnya yang serius. "Feng, tidak apa-apa," kata Yun Jing lembut. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan jatuh perlahan. Murid Yun Feng menyempit. Ada yang patah di hatinya. Sesuatu dengan cepat memudar. Dia ingin menangkapnya, tetapi gagal. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Hahaha, sayang sekali kamu tidak mati. Tapi perjalanan ini sangat berharga. Randall muncul di langit dan kemudian pergi seperti badai. Dengan mata merah, Yun Feng berjuang untuk berdiri, tetapi Yun Seng meraihnya dengan erat. "Keluarga kerajaan Karan, Randall, kamu berani menyakiti ayahku tercinta. Aku akan membiarkanmu membalas apa yang kamu lakukan. Aku akan membiarkanmu membayar 100 kali lebih banyak." Yun Feng meraung dengan mata merah. Suaranya menyebar dengan kesedihan dan keputusasaan yang tak terbatas. Yun Seng memegang Yun Feng di tangannya, dan air mata panas juga mengalir dari matanya. "Yun Feng, tenanglah." Suara Kulanyi mendekat. Setelah Randall menghilang, Ao Jin pergi untuk menangkapnya. Kulanyi menatap Yun Jing, yang telah ambruk di tanah, dan meletakkan tangannya di dada Yun Jing. Aliran cahaya berkilauan memasuki tubuh Yun Jing dari tangan Kulanyi. "Dia tidak akan mati selama aku di sini." Kulanyi menyipitkan matanya. Apa yang dia katakan menghidupkan kembali hati Yun Feng yang mati. Yun Seng dengan cepat menyeka air matanya. Kulanyi tersenyum pada Yun Feng. "Bagaimana saya bisa membiarkan seseorang yang begitu penting bagi Anda terluka? Saya tentu tidak ingin Anda patah hati." Hati Yun Feng dipenuhi dengan kehangatan, dan Mu Xiaojin menangis terseduh-seduh dengan air mata di wajahnya.
Zeran menyeka air mata di sudut matanya dengan penuh semangat. Yun Feng menatap Kulanyi, pria aneh yang mengenakan pakaian wanita, dan perlahan menundukkan kepalanya. Ya, dia di sini untukku. Semuanya akan baik-baik saja. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Feng, Yun Seng menemukan bahwa Yun Feng pingsan di pelukannya, dan bingung. Kulanyi tersenyum. Dia tidak sadarkan diri karena dia menggunakan kekuatan mentalnya secara berlebihan. Yun Seng sangat lega mendengarnya. Seberkas cahaya keemasan melintas kembali, dan Ao Jin berbisik dengan muram, dia lolos. Bab 422, Bab 422 membayar 100 kali lagi, 6. Dia tidak baik. Biarkan dia hidup beberapa hari lagi, kata Kulanyi dengan suara rendah sambil tersenyum. Namun, senyumnya tampak agak menakutkan. Bagaimana keadaan paman? Saya bisa mendonorkan darah saya jika diperlukan. Ao Jin mengerutkan kening. Kulanyi meliriknya. Jangan khawatir. Darahmu tidak akan diperlukan. Mendengar bahwa ayahnya baik-baik saja dan Yun Feng hanya pingsan, Yun Seng akhirnya lega. Kemudian, dia lebih bertekad untuk membunuh musuh-musuhnya dari sebelumnya. Selama ini, hatinya sehalus air, tetapi setelah malam ini, airnya membeku menjadi es yang paling tajam. Keluarga kerajaan Karan akan menjawab apa yang dilakukannya pada keluarga Yun 100 kali lebih keras. Randall tidak segera kembali ke istana kerajaan. Di bawah serangan mengejutkan Yun Feng dari elemen menyatu, meskipun dia bisa melarikan diri, dia masih terluka parah. Dia sangat dipermalukan dalam pertempuran melawan Yun Feng. Sejak dia mencapai levelnya saat ini, dia telah menghadapi beberapa musuh yang layak. Tak satu pun dari mereka yang pernah mengalahkan dan melukainya dengan sangat memalukan. Namun, anak yang baru berusia belasan tahun melakukannya. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Randall memegangi dadanya. Dia mengalami kesulitan bernapas, dan dia kehabisan energi untuk bertarung. Dia menggunakan semua energi bertarungnya untuk memblokir serangan Yun Feng dan melancarkan serangan balik setelahnya. Dia hanya bisa melarikan diri setelah itu. Lagi pula, dia sudah tidak mampu menggunakan skill lain. Setelah lolos dari kejaran Ao Jin, Randall akhirnya berhenti dan mengatur nafasnya. Dia mengeluarkan giok transmisi suara dan melaporkan masalah itu kepada Kaisar. Secara alami, Kaisar marah. Dia telah mengirim 2 ahli tingkat komandan dan 5 ahli tingkat raja. Dia tidak menyangka bahwa mereka semua akan terbunuh dalam semalam dan Randall akan menjadi satu-satunya yang selamat. Kekaisaran Karan memiliki banyak ahli tingkat komandan, tetapi tidak banyak ahli tingkat raja. Bahkan keluarga kerajaan mungkin tidak memiliki banyak ahli tingkat raja yang bersedia melayani mereka. Kekaisaran Karan terkenal dengan prajuritnya, dan memiliki selusin penjaga tingkat raja. Namun, 4 dari mereka telah hilang sekaligus, yang hampir membuat Kaisar muntah darah. Namun, untungnya Randall baik-baik saja. Nyawanya tidak terancam. Jika sesuatu terjadi pada Randall, Kaisar akan melemparkan kepalanya ke dinding. Randall memberitahu Kaisar bahwa dia harus mengobati lukanya untuk saat ini, dan bahwa Kaisar tidak boleh menyentuh keluarga Yun sampai dia pulih. Kaisar segera menyetujui rencana itu. Tanpa perlindungan Randall, Kaisar tidak memiliki keberanian untuk memprovokasi keluarga Yun. Setelah kehilangan 4 ahli tingkat raja dalam semalam, Kaisar menyesal dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya menyerang keluarga Yun sama sekali. Namun, tidak ada jalan untuk melihat ke belakang. Mempertimbangkan ketegangan di antara mereka, hanya satu pihak di antara mereka yang bisa hidup. Betapapun membantu keluarga Yun, itu harus dihancurkan jika tidak membantu Karan. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com. Kaisar berhenti melakukan apapun. Namun, istana kerajaan menjadi lebih dijaga ketat dari sebelumnya. Anggota keluarga kerajaan juga menyadarinya, karena para ahli yang tidak pernah muncul semuanya mengungkapkan diri. Randall menemukan tempat persembunyian untuk mengobati luka-lukanya. Dia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan kerusakan yang disebabkan Yun Feng dalam serangannya. Dia tidak benar-benar khawatir. Bagaimanapun, Yun Feng sama terlukanya dengan dia. Selama dia pulih dan menyergap keluarga Yun lagi, keluarga Yun akan dihancurkan sama saja. Randall sudah merencanakan semuanya. Dia segera duduk bersila dan memejamkan mata, berharap untuk pulih secepat mungkin dan membuat keluarga Yun menderita. Di keluarga Yun,
Kekuatan mental Yun Feng hampir habis setelah dia meluncurkan serangan elemen yang menyatu. Dia sudah lama tidak sadarkan diri. Pemulihan kekuatan mental bergantung pada waktu dan komunikasi penyihir dengan kekuatan elemen. Orang lain tidak bisa membantu, jadi Yun Feng telah berbaring di tempat tidurnya tidak sadarkan diri. Teknik pamungkas itu telah menguras tenaganya. Itu kuat, tetapi memiliki konsekuensi yang mengerikan juga. Novel paling up-to-date diterbitkan garis bawah Herel lebih besar dari novelringan.com. Kondisi Yun Jing membaik. Serangan energi pertempuran randal bisa saja membunuhnya. Namun, beruntung bagi keluarga Yun, Kulanyi membantu tepat waktu dan nyaris menyelamatkan nyawanya. Yun Jing telah kembali dari ambang kematian. Meskipun kondisi Yun Jing stabil, itu tidak cukup untuk menyembuhkannya. Bagaimanapun, serangan energi bertarung randal, yang berada di puncak tingkat raja, bisa memusnahkan Yun Jing. Kulanyi dapat menyelamatkan hidupnya, tetapi tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Tanpa sepatah kata pun, Ao Jin menawarkan darah emas, yang paling berharga untuk naga emas. Melihat betapa murah hati Ao Jin, Kulanyi terkekeh. Darah naga emas dapat membuat manusia hidup selamanya. Ini sangat mulia dan berharga. Ao Jin, jika kamu memberikan darahnya kepada paman, keluarga Yun mungkin akan diburu oleh para naga ketika mereka mengetahui hal ini. Ao Jin memelototi Kulanyi. Hentikan omong kosongnya. Aku bosnya. Naga manapun yang berani menyerang keluarga Yun, aku akan mengulitinya. Identitas Ao Jin sebagai naga emas hanya diketahui oleh Kulanyi dan Yun Feng. Secara alami, mereka menghindari semua orang ketika mereka berbicara. Bagaimanapun, identitasnya terlalu istimewa. Kulanyi terkekeh dan mengambil banyak darah emas Ao Jin. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Hei, apakah paman benar-benar membutuhkan begitu banyak? Ao Jin menyipitkan matanya dan menatap botol darah emas yang diambil Kulanyi. Satu tetes darahnya seharusnya sudah cukup. Untuk jaga-jaga, lebih baik ambil lebih banyak. Kulanyi mengguncang botol di tangannya. Ao Jin menjadi dingin. Wanita, jika kamu berani mengoleskan darah di tempat lain atau memberikannya kepada siapapun, kamu akan berada di urutan teratas daftar pencarian naga. Bab 423, Bab 423 Kudeta dimulai. 1. Ao Jin hanya melindungi keluarga Yun, dan tidak begitu sopan dengan Kulanyi. Kulanyi terkikik dengan senyum di wajahnya yang menawan. Sungguh luar biasa bahwa dia bisa tersenyum begitu feminin sebagai seorang pria. Darah naga emas bukanlah sesuatu yang luar biasa. Jangan khawatir, itu bukan harta karun bagiku. Kulanyi berjalan keluar, dan Ao Jin berdiri di sana, tertegun. Dia mempertimbangkan apa yang dikatakan Kulanyi, dan bertanya-tanya apakah itu sarkasme. Apa yang akan menjadi harta karun jika darah naga emas tidak? Apa yang akan dia anggap sebagai harta jika bukan darah? Darah Ao Jin ditransfusikan ke tubuh Yun Jing dan langsung bekerja. Luka berat yang disebabkan oleh energi pertempuran yang menembus itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Yun Seng dan yang lainnya semua tercengang, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kulanyi hanya menjelaskan bahwa itu adalah efek dari mantra elemen cahaya, mengklaim semua pujian Ao Jin. Ao Jin memperhatikan dengan marah. Itu adalah darahnya yang bekerja dan membantu, namun wanita itu mengklaim bahwa elemen cahayanya adalah langit. Dia tampak cukup suram. Ketika Yun Seng berterima kasih kepada Kulanyi, dia tampak lebih marah. Kulanyi, di sisi lain, telah tersenyum sepanjang waktu. Darah naga emas beredar di dalam tubuh Yun Jing dan menyembuhkannya secepat mungkin. Itu juga menyebabkan perubahan internal di dalam tubuh Yun Jing. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Tidak ada reaksi dari keluarga kerajaan Karan sejak pertempuran malam itu. Yun Seng sangat lega. Feng dan ayah mereka berdua sedang beristirahat. Meskipun Kulanyi dan Ao Jin masih di sini untuk membantu, keluarga Yun pasti akan menderita kerugian besar jika jumlah ahli yang sama dikirim ke sini. Sama seperti itu, kedua pihak menghabiskan 1 bulan dalam kekhawatiran dan kewaspadaan. Kedua belah pihak cemas tentang satu sama lain, tetapi tak satu pun dari mereka mengambil tindakan apapun. Yun Feng telah berbaring di tempat tidurnya selama lebih dari sebulan. Kekuatan mental yang kelelahan di tubuhnya pulih perlahan. Leluhur yang tinggal di ruang spiritualnya merasa tidak berdaya dan kasihan padanya. Dia berpikir bahwa Yun Feng benar-benar keras kepala dan berani.
Dia tidak menyangka bahwa dia akan cukup berani untuk menggabungkan elemen. Untungnya, tidak ada yang lebih buruk terjadi. Leluhur itu benar-benar khawatir ketika dia berpikir bahwa dia akan mati. Melihat kekuatan mentalnya yang beregenerasi di ruang spiritual, leluhur menghela nafas. Kau hampir membuatku takut. Aku minta maaf karena membuatmu begitu mengkhawatirkanku, kata Yun Feng. Leluhur itu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan penuh semangat. Nak, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Yun Feng, yang telah berbaring di tempat tidurnya dengan mata tertutup selama sebulan, perlahan membuka matanya yang hitam dan jernih. Dia menggerakkan tubuhnya dan duduk tegak. Tidak ada yang serius. Aku hanya sakit punggung, mungkin karena terlalu lama berbaring. Diperbarui garis bawah di novelringan.com. Sang leluhur tertawa. Anak itu pulih lebih cepat dari yang dia duga. Berkat modifikasi energi vitalitas, Yun Feng jauh lebih kuat daripada penyihir normal, dan pemulihannya jauh lebih cepat. Itu akan memakan waktu berbulan-bulan bagi seorang mage normal untuk memulihkan kekuatan mental mereka yang kelelahan. Warriors selalu pulih lebih cepat. Yun Feng memijat punggungnya dengan tangannya, dan merasakan sakit di tangannya. Dia membuka tangannya di depan matanya, dan melihat luka kecil di atasnya. Dia akhirnya ingat bagaimana dia mendapatkan luka itu. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan ayah. Yun Feng turun dari tempat tidurnya. Mengingat Yun Jing yang terluka parah, dia akan mendorong pintu dan berjalan keluar, ketika seseorang masuk ke dalam ruangan. Dia senang melihat Yun Feng berdiri di atas kakinya, dan mendorongnya kembali ke tempat tidurnya. Kulanyi, apa yang kamu lakukan? Aku perlu menemui ayahku. Yun Feng mencoba turun dari tempat tidurnya, tetapi Kulanyi meletakkan tangannya di bahunya. Kenapa terburu-buru? Ayahmu aman selama aku di sini. Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja. Saat berbicara, Kulanyi memegang tangan Yun Feng, dan mengerutkan kening pada luka kecil di atasnya. Elemen cahaya hangat datang dari tangan Kulanyi, dan Yun Feng merasa jauh lebih nyaman. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kulanyi, Yun Feng akhirnya lebih yakin. Jika dia mengatakan ayahnya baik-baik saja, ayahnya mungkin baik-baik saja. Bagaimanapun, dia adalah penyihir elemen ringan, yang paling baik dalam penyembuhan. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Energi vitalitas dari liontin giok hitam Yun Feng didasarkan pada elemen cahaya juga. Itu adalah susunan kehidupan vitalitas yang digunakan oleh penyihir elemen cahaya level Lord. Itu bisa mengubah atribut fisik manusia. Jadi, elemen cahaya pasti paling cocok untuk penyembuhan. Bagaimana kamu berani menggabungkan elemen? Apakah kamu tidak khawatir bahwa kamu akan diledakkan? Tanya Kulanyi dengan suara rendah. Yun Feng hanya terkekeh setelah mendengar itu. Aku tidak bisa mengalahkannya dengan satu elemen pun. Haruskah aku menunggu untuk dikalahkan? Perpaduan elemen tidak seseram yang kamu pikirkan. Kurasa aku telah mempelajari sesuatu. Yun Feng ingat bagaimana elemen angin dan elemen petir menolak satu sama lain dan bagaimana mereka menyatu pada akhirnya. Dia telah mencapai banyak kesimpulan, dan menemukan jalan. Banyak penyihir telah mencoba menggabungkan elemen, tetapi tidak ada yang berhasil. Banyak penyihir elemen ganda dan multi-elemen meledak dalam upaya mereka. Feng, haruskah saya marah atau bahagia? Kulanyi mengangkat kepalanya dan menatap Yun Feng dengan perasaan rumit di matanya yang indah, yang mengejutkan Yun Feng. Jangan lupa bahwa aku membutuhkanmu untuk menjagaku. Kulanyi tersenyum dan mengedipkan mata pada Yun Feng, yang membuatnya gemetar dan merinding. Melihat itu, Kulanyi tertawa dan kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu rencanakan tentang keluarga kerajaan Karan? Yun Feng tiba-tiba menjadi dingin. Gambaran ayahnya yang ditembus oleh energi pertempuran masih membuatnya sedih ketika dia memikirkannya. Dia tidak melupakan keputusasaan, penderitaan, dan keinginan untuk membunuh. Dengan dingin di matanya, dia berkata, seperti yang saya katakan, keluarga kerajaan Karan dan Randall akan menjawab karena telah menyakiti anggota keluarga tercinta saya 100 kali lebih keras. Bab 424, Bab 424 Kudeta dimulai, 2. Kulanyi tersenyum. Jadi bisa dikatakan, kehidupan baik keluarga kerajaan Karan telah berakhir. Yun Feng turun dari tempat tidurnya. Tangannya sudah menjadi sempurna seperti sebelumnya. Dia menepuk pakaiannya dan berkata dengan dingin, kehidupan baik mereka seharusnya sudah berakhir sejak lama.
Yun Feng berjalan keluar dari ruangan. Setelah memastikan bahwa ayahnya aman, inilah saatnya dia mengajari seseorang pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ketika Yun Feng tiba di kamar Yun Jing, Yun Seng hanya bisa melebarkan matanya. Yun Feng tersenyum. Saudaraku, aku baik-baik saja sekarang. Mu Xiaojin melompat ke pelukan Yun Feng dan memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah memastikan bahwa dia memang telah pulih, dia tidak bisa menahan air mata kebahagiaan. Yun Feng membelai punggungnya dan berjalan ke ranjang sakit ayahnya. Yun Jing bersandar di dinding di tempat tidurnya. Dia menatap putrinya dengan serius tanpa meninggalkan detail apapun. Ayah, melihat bahwa Yun Jing aman dan sehat, dan wajahnya merah padam, Yun Feng akhirnya merasa bahwa batu berat di hatinya telah disingkirkan. Yun Jing meletakkan tangannya di kepala Yun Feng dan mengelusnya. Belayannya yang lembut hampir membuat Yun Feng terisak. Dia menahan diri, tidak ingin menunjukkan sentimentalitasnya kepada banyak orang. Baguslah kau baik-baik saja, Feng, kata Yun Jing. Yun Feng mengangguk, dan menambahkan dalam hatinya, itu juga bagus bahwa Anda baik-baik saja, ayah. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com. Mereka memiliki momen kehangatan. Memikirkan apa yang akan dia lakukan, Yun Feng memasang ekspresi serius, dan Yun Seng dan Yun Jing sepertinya memikirkan hal yang sama. Sebagai anggota keluarga yang terhubung oleh darah, mereka tahu apa yang ada di pikiran masing-masing. Feng, jika memungkinkan, bawa aku bersamamu, kata Yun Seng lebih dingin dari sebelumnya. Yun Feng agak terkejut. Dia belum pernah melihat kakaknya begitu dingin sebelumnya. Kakaknya biasanya lembut dan perhatian. Setelah apa yang dilakukan keluarga kerajaan Karan pada keluarga Yun, tidak ada lagi yang menahan keluarga Yun. Feng, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Yun Jing juga serius. Dia telah kehilangan harapan terakhirnya tentang keluarga kerajaan Karan. Keluarga Yun bukanlah subjek yang setia membabi buta. Bahkan jika itu setia, itu tetap harus melawan kaisar dalam keadaan seperti itu. Yun Feng mengangguk. Dia cukup senang bahwa ketiga pemimpin keluarga Yun berpikiran sama. Sekarang ayah dan saudara laki-lakinya telah mengenali sifat keluarga kerajaan Karan, dia tidak akan menahan diri lagi. Saudaraku, kamu harus tinggal di sini. Zeran, Xiaojin, kamu juga harus tinggal, kata Yun Feng dengan suara rendah. Yun Seng, Mu Xiaojin dan Zeran semuanya mengangguk. Meskipun mereka tidak lemah, mereka tidak bisa banyak membantu Yun Feng dalam pertempuran melawan keluarga kerajaan Karan. Aku akan tinggal, kata Ao Jin. Yun Feng mengangguk, dan menatap Ao Jin dengan penuh rasa terima kasih. Ao Jin tertawa dan membelai rambut Yun Feng. Gadis, tidak perlu bersikap sopan padaku. Novel paling up-to-date diterbitkan garis bawah Herel lebih besar dari novelringan.com. Keluarga kerajaan Karan sangat tidak tahu malu sehingga mungkin menyerang keluarga Yun dan mengancam Yun Feng dengan anggota keluarganya. Ao Jin akan menjadi penjaga yang hebat untuk memastikan keselamatan mereka. Yun Feng telah merencanakan untuk membiarkan Kulanyi dan Ao Jin tinggal, dan dia akan pergi ke ibu kota sendirian, tetapi Kulanyi tidak menyetujuinya. Meskipun keluarga kerajaan Karan telah kehilangan beberapa ahli tingkat raja, itu masih tidak bisa diremehkan. Akan terlalu berbahaya jika kamu pergi ke sana sendirian, bahkan jika kamu memiliki binatang sihir yang dikontrak. Aku akan pergi bersamamu. Aku bisa membantumu jika terjadi sesuatu. Semua orang setuju dengan usulan Kulanyi dan tidak setuju dengan rencana Yun Feng untuk pergi ke ibu kota sendirian. Kulanyi dan Yun Feng akan pergi ke ibu kota bersama. Mengenakan cincin kontrak berwarna merah dan hijau, Yun Feng memanggil Lan Yi dan api kecil. Bakso akan keluar, tetapi Yun Feng menghentikannya. Ini bukan pertempuran biasa. Bakso juga menyadari pentingnya, dan dengan patuh tetap berada di dalam gelang. Ao Jin melambaikan tangannya, menutupi rumah Yun dengan penghalang kuat yang melindungi semua orang di dalamnya. Yun Feng menginjak tanah dan naik ke langit. Lan Yi dan api kecil berdiri di sisinya, dan Kulanyi mengikutinya. Mereka berempat menghilang dari langit kota Chun Feng dan langsung menuju ibu kota Karan. Tuan, apakah kita akan melakukan pembunuhan besar-besaran? Tanya api kecil dengan penuh semangat. Lan Yi memasang senyum tak berdaya. Setiap kali Brother Fire dirilis, ia menginginkan pembunuhan besar-besaran, tetapi mungkin kali ini akan benar-benar terjadi. Tentu saja, hari ini, istana kerajaan akan melihat sungai darah.
Yun Feng menggertakkan giginya dan mempercepat. Api kecil melolong bersemangat lagi, dan mengikutinya. Lan Yi mengendus dan mengikuti mereka. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com. *****. Kaisar merasa tidak nyaman, sebagian karena Randall belum pernah kembali. Dia harus merasa diyakinkan, karena istana kerajaan jauh lebih dijaga ketat daripada sebelumnya. Namun, kelopak matanya berkedut sepanjang hari. Dia hampir tidak bisa duduk, dan dia mondar-mandir dengan cemas. Tingkahnya yang tidak biasa membuat Kai bingung, yang baru saja masuk. "Kakak, ada apa?" Kai melihat kecemasan Kaisar saat dia masuk. Kaisar selalu tenang, dan tidak pernah tampak begitu khawatir apapun yang dia hadapi, jadi perilakunya mengejutkan Kai. "Kai, aku merasa tidak nyaman," kata Kaisar dengan suara rendah, dan dia mengernyitkan liangnya lebih erat lagi. Kai terkekeh setelah mendengar itu. "Apakah kamu khawatir karena Randall tidak kembali?" Kaisar berpikir sejenak, tanpa memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan. Namun, kegelisahan di hatinya semakin meluas dan membuatnya semakin panik. Mungkin tidak," bisik Kaisar. Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening juga. Tepat pada saat ini, suara mengejutkan meledak di dalam istana kerajaan. Ledakan. Diperbarui garis bawah di novelringan.com. Baik Kaisar maupun Kai sama-sama terkejut. Kemudian, mereka mendengar teriakan ketakutan dari luar. Keduanya menjadi serius, dan memikirkan kemungkinan yang sama. Bab 425 kudeta dimulai 3. Semua orang dari keluarga kerajaan Karan, dengarkan. Suara seorang gadis bergema dengan jelas di seluruh langit, membuat Kai dan Kaisar muram. Itu adalah Yun Feng. Pada saat ini, Yun Feng berdiri di langit di atas istana kerajaan. Kebisingan besar beberapa saat sebelumnya disebabkan oleh bola api besar yang dia lemparkan ke istana kerajaan. Bola api meninggalkan lubang besar di lantai, dan telah membakar banyak orang di istana kerajaan. Banyak orang berteriak, tetapi Yun Feng hanya menonton tanpa ekspresi. Kemudian, Yun Feng membuka mulutnya dan berbicara dengan keras. Suaranya tidak hanya terdengar di istana kerajaan, tetapi juga menyebar ke seluruh ibu kota. Apa yang sedang terjadi? Warga ibu kota, setelah mendengar suara itu, semua menjulurkan kepala. Mereka menjatuhkan apapun yang mereka lakukan dan keluar. Segera, jalan-jalan dipenuhi orang-orang yang menatap langit dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka melihat Yun Feng, mereka berteriak keras, "Bukankah dia pemanggil?" Mendengar suara itu, semua warga melihat ke arah itu. Api kecil dan Lan Yi berdiri di sisi Yun Feng. Warga ibu kota tidak asing dengan dua binatang ajaib. Mereka langsung berteriak, "Dia benar-benar pemanggil." Tapi apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia benar-benar mengkhianati tanah airnya? Bisikan orang-orang naik seperti air pasang. Berkat telinganya yang tajam, Yun Feng mendengar semuanya. Dia telah mengkhianati tanah airnya. Sungguh tuduhan yang hebat. Keluarga kerajaan Karan. Keluarga Yun telah setia kepada Karan selama ratusan tahun. Semua pemanggil keluarga Yun telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk melayani Karan. Apakah ada di antara mereka yang tidak setia? Tuntut Yun Feng dengan keras. Dia tidak hanya membiarkan keluarga kerajaan Karan mendengar, tetapi juga membiarkan semua orang di ibu kota mendengar. Memang, bagaimana mungkin keluarga Yun mengkhianati? Itu selalu setia. Untuk more garis bawah novel, kunjungi novelringan.com. Apakah keluarga kerajaan salah? Atau apakah seseorang mengatur keluarga Yun? Orang-orang berbisik lagi. Bersembunyi di dalam istana kerajaan, baik Kai maupun Kaisar merasa muram ketika mereka mendengar pidato Yun Feng. Kemudian, suaranya terdengar keras lagi. "Dan bagaimana Karan membalas kesetiaan keluarga Yun? Kami telah melayani Anda dengan setia sepanjang hidup kami, dan untuk itu, Anda berkata, Anda hanya pelayan. Apakah Anda berani mengungkapkan kebenaran kontes internasional? Apakah Anda berani memberitahu semua orang apa sebenarnya yang diperjuangkan para kontestan? Kamu hanya berharap untuk memenangkan hak istimewa menjelajahi peninggalan para dewa." Banyak orang tidak benar-benar mengerti apa yang dikatakan Yun Feng. Namun, beberapa keluarga besar menjadi muram ketika mereka mendengar itu. Keluarga kerajaan Karan tidak pernah memberitahu siapapun tentang itu. Mereka tidak tahu rahasianya sama sekali. Kai dan Kaisar terlihat lebih mengerikan dari sebelumnya. Rahasia bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang lain tahu telah terungkap.
Mereka tidak berani keluar, takut Yun Feng akan membunuh mereka. Kaisar hanya ingin Randall mengirim kabar. Pada saat ini, Randall adalah satu-satunya yang bisa berurusan dengan Yun Feng. Ketika saya terdampar di labirin, Anda pergi tanpa peduli apakah saya masih hidup atau tidak. Saya juga tidak mengandalkan keluarga kerajaan. Saya nyaris lolos, namun Anda menuduh saya melakukan pengkhianatan. Begitukah cara Karan memperlakukan Yun keluarga karena kesetiaannya? Anda mengeksekusi kami ketika kami tidak lagi berharga. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat semua orang merasa kedinginan. Randall dan para ahli dari keluarga kerajaan Karan pergi untuk membantai keluarga Yun. Keluarga kerajaan Karan, begitukah seharusnya kamu memperlakukan keluarga Yun, rakyat setiamu? Semua orang sangat senang mendengarnya. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Ini keterlaluan. Saya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan keluarga kerajaan Karan. Anggota keluarga Yun, berhenti mengatakan omong kosong. 4 ahli tingkat raja naik ke langit dari istana kerajaan, dan berdiri di sisi berlawanan Yun Feng. Mereka kurang lebih takut dengan identitas Yun Feng sebagai summoner. Mereka juga tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Lord Randall dan para ahli yang pergi bersamanya telah pergi, dan istana kerajaan dijaga lebih ketat. Pasti karena apa yang terjadi malam itu. Omong kosong. Jika saya mengatakan omong kosong, mengapa Kaisar tidak ada di sini untuk mengklarifikasi semuanya? Mengapa kamu di sini? Mengapa istana kerajaan dijaga ketat? Apa yang dia takuti? Tuntut Yun Feng, membuat semua ahli tersipu. Berhentilah memberikan pidato panjangmu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Raung salah satu ahli. Yun Feng mencibir ketika dia mendengar itu. Keluarga kerajaan Karan tidak menghargai kesetiaan keluarga Yun. Jadi mengapa kita harus setia? Kamu akan dihukum atas apa yang kamu lakukan pada keluarga Yun 100 kali lebih keras. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Anda akan dihukum atas apa yang Anda lakukan pada keluarga Yun 100 kali lebih keras. Raungannya bergema di langit di atas ibu kota. Semua orang yang menonton drama itu terdiam. Ada terlalu banyak kemarahan dan kesedihan dalam omongannya. Dia jelas kecewa pada keluarga kerajaan Karan, dan dia membencinya. Mendengar itu, Kaisar dan Kai sama-sama menggigil. Tiba-tiba, giok transmisi suara yang dipegang Kaisar berdengung. Sangat lega, Kaisar langsung meraung ke sound transmission Jade. Randall, apakah itu kamu? Suara Randall datang dari seberang. Ya, ini aku. Ada apa? Kembalilah ke ibu kota sekarang juga. Yun Feng ada di sini. Teriak Kaisar dengan panik. Sound transmission Jade terdiam selama beberapa detik, lalu mengeluarkan suara Randall. Yang mulia, santai saja. Yun Feng belum bisa membunuh semua ahli keluarga kerajaan. Aku akan pergi ke rumah Yun di kota Chunfeng. Kaisar segera menyadari niat Randall, sandera. Baiklah, jangan kembali dengan tangan kosong. Ikuti Karen garis bawah novel di novelringan.com. Tidak ada suara dari sound transmission Jade lagi. Dari tempat persembunyian, seorang pria berlari menuju kota Chunfeng. Randall mencibir, saya tidak berharap Anda pulih lebih cepat dari saya. Ketika saya menangkap kerabat darah Anda, Yun Feng, Anda akan mati dengan menyedihkan. Di langit di atas istana kerajaan, para ahli tidak terlihat terlalu baik. Tiba-tiba, liontin giok mereka berkilauan, dan suara Kaisar terdengar. Bunuh semua keluarga Yun. Kaisar tidak lagi takut setelah menerima pesan Randall. Para ahli menyadari niatnya, dan semua menunjukkan senjata mereka. Melihat itu, Yun Feng tertawa. Bab 426, Bab 426 Kudeta dimulai, 4. Yang mulia, menurut Anda berapa lama Anda bisa bersembunyi? Bunuh semua keluarga Yun. Hari ini, saya akan mengajari Anda apa artinya membunuh semua orang. Baik api kecil dan Lan Yi melepaskan aura mereka dan melesat ke arah 4 ahli sebagai 2 garis cahaya. Yun Feng membuka tangannya, memperlihatkan tongkat tingkat raja yang ditinggalkan tuannya untuknya. Para ahli tingkat raja tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka, yang merah ketika mereka melihat tongkat tingkat raja Yun Feng. Itu adalah senjata tingkat raja. Hanya Randall yang memiliki salah satu senjata ini. Apakah keluarga Yun memiliki begitu banyak harta? Lindungi keluarga kerajaan, teriak salah satu ahli. Yun Feng tertawa ketika dia mendengar itu. Yang mulia, Anda pikir saya tidak bisa membunuh Anda karena mereka melindungi Anda.
Dua ahli tingkat raja menghadapi Lan Yi dan api kecil, dan dua lainnya dengan cepat membuat penghalang di luar istana kerajaan. Yun Feng memutar tongkat di tangannya dan memegangnya erat-erat, sebelum dia mengarahkan ujung lainnya ke istana kerajaan. Panah api. Saat Yun Feng berbisik, elemen api dengan cepat berkumpul di sekitar tongkat, membentuk panah api yang beberapa kali lebih besar dari biasanya. Itu melesat tepat menuju istana kerajaan. Pergi. Di bawah instruksinya, Fire Arrow terbang ke depan dengan cepat. Melihat itu, kedua ahli menunjukkan senjata mereka dan mencoba menghentikan Fire Arrow. Mata Yun Feng menjadi dingin, dan Fire Arrow yang sangat besar terbelah menjadi puluhan Fire Arrows di depan dua ahli, yang keduanya terkejut ketika Fire Arrows menghancurkan istana kerajaan seperti hujan meteor. Ikuti New Garis Bawah episodes di platform novelringan.com. Ah, istana kerajaan sudah sangat berantakan. Anggota keluarga kerajaan ingin lari, tetapi mereka takut akan dibunuh juga jika mereka keluar. Semua orang ketakutan. Menatap Yun Feng yang tampak seperti dewi dan hujan meteor merah yang dia luncurkan, mereka tidak pernah merasa bahwa kematian begitu dekat. Bam, 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 panah api, yang telah berubah menjadi hujan meteor, semuanya menabrak penghalang yang telah disiapkan oleh para ahli. Anggota keluarga kerajaan Karan sangat lega melihat bahwa panah api diblokir. Yun Feng sama sekali tidak frustrasi melihat Fire Arrows diblokir. Dia hanya memasang senyum dingin. Gadis dari keluarga Yun, atas jasa dan kontribusimu pada Karan, kami tidak akan menghukummu atas apa yang kamu lakukan kali ini. Pulang saja. Anggota keluarga kerajaan Karan jauh lebih berani untuk melihat bahwa mereka tidak terluka. Mereka berteriak pada Yun Feng, dengan kebanggaan keluarga kerajaan lagi. Kaisar dan Kai bersembunyi di dalam istana kerajaan dan mendengarkan suara-suara itu. Mereka juga lega untuk memastikan bahwa serangan Yun Feng tidak menyebabkan kerusakan apapun. Mereka perlahan berjalan keluar. Yun Feng menatap mereka saat mereka muncul. Pengecut, kamu akhirnya keluar. Tanya Yun Feng kepada Kaisar dengan nada mengejek. Kaisar menjawab dengan nada tidak senang, Yun Feng, atas kesetiaan keluarga Yun selama ini, aku akan memaafkanmu kali ini. Diperbarui garis bawah @novelringan.com. Yun Feng mengangkat matanya, seolah-olah dia telah mendengar lelucon lucu. Hahaha, Anda akan memaafkan saya, Yang Mulia, tidak masalah apakah Anda memaafkan saya atau tidak, tetapi keluarga Yun tidak akan memaafkan Anda. Yun Feng, kamu adalah seorang jenius muda, mengapa kamu harus melakukan ini? Kamu merusak masa depanmu sendiri. Biarkan aku mengatakannya lagi. Kami akan memaafkanmu. Teriak Kai keras. Yun Feng mencibir, untuk semua yang telah dilakukan keluarga kerajaan Karan pada keluarga Yun, kamu akan dihukum sesuai. Kalau begitu, pergilah ke neraka, kata Kaisar dengan marah. Seketika, beberapa pria lain berlari keluar dari istana kerajaan. Yun Feng melihat bahwa ada 4 ahli tingkat raja lainnya. Itu semua adalah kartu truf keluarga kerajaan, tidak termasuk Randall. Kulanyi, yang diam sepanjang waktu, tersenyum ketika melihat keempat ahli itu. Feng Feng, sepertinya kita bisa mulai sekarang. Yun Feng mencibir. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah sekali dan untuk semua sampai dia memikat semua musuhnya keluar. Api kecil, Lan Yi, jangan tunjukkan belas kasihan pada mereka. Kata Yun Feng secara telepati. Kedua binatang sihir yang dikontraknya menjadi ganas. Api kecil meraung dengan penuh semangat dan membuka mulutnya. Pakar yang menghadapinya merasa takut, dan melihat api melesat ke arahnya seperti bola meriam. Jika itu mendekatinya, dia akan dilalap api. Diperbarui garis bawah di novelringan.com. Pria itu menghindar dengan cepat. Namun, ketika dia baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya, ada kilatan cahaya di langit, dan cakar api kecil jatuh seperti gunung. Itu terlalu kuat dan cepat sebagai binatang sihir tingkat raja untuk dihindari manusia. Di bawah cakar api kecil, ahli tingkat raja telah direduksi menjadi bubur daging. Little Fire memancarkan getaran brutal dan haus darah. Sudah lama menunggu hari ini. Lan Yi juga tidak menunjukkan belas kasihan. Sayap yang terbentang membuat orang yang melawannya tercengang. Mengungkap pola misterius di sayapnya, Lan Yi dengan dingin melambaikan sayapnya dan menunjukkan griffin besar yang digambarkan di sayapnya. Manusia, mati. Sayap Lan Yi bergetar, dan badai wind arrows melesat ke arah pria di depannya. Pupil pria itu berkontraksi. Binatang ajaib apa yang dikontrak oleh pemanggil keluarga Yun?
Bagaimana mungkin? Sebelum pria itu menyadarinya, dia telah dilubangi dan jatuh ke tanah. Orang-orang lain semua menahan napas. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Fokus, atau kamu akan mati. Suara santai Yun Feng mendekat. 6 ahli yang tersisa semuanya berkeringat dingin. Ketika mereka kembali ke diri mereka sendiri, mereka hanya bisa melihat senyum di wajah Yun Feng. Panah air. Elemen air di sekitar tongkat Yun Feng dengan cepat dipanggil, dan puluhan dari mereka melayang di sekitar Yun Feng, yang mengayunkan tongkatnya lagi. Mengembun. Elemen biru yang telah mengalir sebagai cairan tiba-tiba berubah menjadi es yang paling keras, membuat mata panah jauh lebih dingin dan lebih tajam. Melihat itu, Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Pemanfaatan elemen air oleh Feng Feng menunjukkan bahwa dia benar-benar telah berkembang pesat. Kulanyi tampaknya tidak membantu sama sekali saat ini. Dia paling baik dalam penyembuhan dengan elemen cahayanya. Belum waktunya dia memainkan perannya. Bab 427, Bab 427 Kudeta dimulai 5. Little Fire dan Lan Yi masing-masing telah menghabisi salah satu musuh. Mereka segera mengubah arah dan menerjang para ahli lainnya. Pada saat ini, anggota keluarga kerajaan Karan semua berkumpul di halaman dan menatap pertempuran sengit. Kaisar mengerutkan alisnya. Mengapa Randall masih belum kembali? Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap. Dia berbalik dan berteriak pada warga yang sedang menonton drama. Keluar dari kota jika kamu tidak ingin mati. Warga sedikit tercengang mendengarnya. Detik berikutnya, panah yang telah diringkas menjadi kristal di sekitar Yun Feng semua melesat keluar sambil berkilauan. Para ahli segera menarik senjata mereka dan membangun pertahanan di depan mereka sendiri. Meskipun panah air Yun Feng tidak mengenai mereka, mereka menyimpang dan jatuh di jalanan. Boom, 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 panah mengenai rumah, jalan, dan bahkan orang. Rumah-rumah itu sama sekali tidak bisa menahan serangan seperti itu, dan langsung runtuh, menyebabkan suara yang sangat besar. Orang-orang, yang telah menonton drama, menyadari bahwa hidup mereka juga terancam. Mereka harus pergi keluar kota jika mereka tidak ingin mati. Itu bukan lelucon. Pergi, pergi, pergi. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak di antara kerumunan, tetapi semua orang bergegas keluar dari ibu kota dengan gila-gilaan. Beberapa dari mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengemasi barang-barang mereka. Mereka hanya melarikan diri dengan keluarga mereka. Ibu kota langsung berantakan. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Kulanyi telah mengamati orang banyak. Ketika kebanyakan orang telah meninggalkan ibu kota, Kulanyi melintas dan muncul di atas istana kerajaan. Semua orang dari Kekaisaran Karan memandang Kulanyi yang telah diblokir oleh penghalang. Kaisar menyipitkan matanya, tidak menyangka akan melihat Kulanyi. Tunggu, seru Kaisar. Jika dia tahu bahwa Kulanyi ada di pihak keluarga Yun, dia tidak akan memiliki keberanian untuk menyentuh keluarga Yun sama sekali. Melihat ketakutan di wajah Kaisar, Kulanyi meletakkan jari telunjuknya di tengah bibirnya, dan kemudian meletakkan tangannya di penghalang dengan lembut. Kemudian, dia meraung, hancurkan sekarang. Retak, retak, penghalang pelindung yang tak terlihat retak seperti kulit telur. Seperti cermin yang pecah, mereka tidak dapat dipulihkan lagi. Apa? Semua ahli sangat terkejut bahwa penghalang mereka telah dinetralkan. Kulanyi tersenyum. Feng Feng, kamu bisa mulai. Yun Feng tersenyum. Semua orang menatapnya dengan bingung. Mulai melakukan apa? Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Api kecil dan Lan Yi semua menertawakan mereka, mengetahui bahwa tuan mereka akan menggunakan trik pamungkasnya. Menarik tongkatnya, Yun Feng memanggil elemen angin hijau dan elemen petir ungu di tangannya. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, dia menekan mereka satu sama lain. Fusi unsur. Tekanan menakutkan menyebar dari tangan Yun Feng, membuat para ahli mengubah ekspresi mereka dengan cepat. Apa yang dia lakukan? Bagaimana kedua jenis elemen itu bisa menyatu dengan begitu kuat? Di telapak tangan Yun Feng, elemen angin dan elemen petir melepaskan energi penolakan lagi, seperti dua anak berkemauan sendiri yang tidak bisa mentolerir satu sama lain. Mereka dianiaya dan meraung satu sama lain. Yun Feng mengerahkan lebih banyak kekuatan. Kekuatan mental yang luar biasa melonjak dari dalam tubuhnya dan menutupi dua jenis elemen yang saling menolak. Akhirnya, unsur-unsur itu ditenangkan dan menjadi patuh di bawah dorongan kekuatan mental Yun Feng.
Yun Feng akhirnya bisa menggabungkan mereka. Gelombang energi yang disebabkan oleh fusi elemen cukup agresif. Tangan Yun Feng berdarah seperti terakhir kali. Dia merasakan rasa sakit dengan jelas di sekujur tubuhnya, tetapi dia tersenyum lebih dan lebih senang, seolah-olah dia menikmati rasa sakit yang tak terbatas, dan pertempuran yang akan dia menangkan. Darahnya menetes ke tanah. Semua anggota keluarga kerajaan Karan, melihat Yun Feng dan benda tak dikenal di tangannya, ketakutan. Mereka punya firasat bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. The latest garis bawah episodes ada di situs web garis bawah thenovelringan.com. Hentikan dia. Hentikan benda di tangannya. Semua ahli kembali ke diri mereka sendiri. Tekanan item di tangan Yun Feng membuat mereka semua gelisah. Ketika itu terbentuk, mudah untuk memprediksi bahwa semua orang di sini akan mati tanpa tubuh yang utuh. Mereka semua menyadari situasinya, dan menyerang Yun Feng secara bersamaan. Mereka tidak bisa membiarkannya selesai. Mereka tidak pernah bisa membiarkan itu terjadi. Jangan hentikan tuanku. Api kecil bangkit dan menghentikan mereka dalam seberkas cahaya merah gelap. Mereka mengubah ekspresi mereka, dan meninggalkan salah satu dari mereka untuk berurusan dengan api kecil. Yang lain menghindari api kecil dan terus menyerang Yun Feng. Berhenti. Lan Yi juga menghalangi mereka. Segera, dua pria lain melewatinya dan berlari ke arah Yun Feng lagi. Pada saat ini, Yun Feng tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Dia harus benar-benar fokus pada perpaduan elemen, atau dia mungkin memicu ledakan diri. Ini adalah kedua kalinya Yun Feng melakukan fusi elemen. Dia belum akrab dengannya. Setelah fusi, Yun Feng menyadari bahwa dia harus berlatih berkali-kali sebelum dia memahami semua trik. Jika tidak, dia harus berkonsentrasi penuh setiap kali dia menggunakan teknik pamungkas ini, dan dia mungkin akan meledak ketika musuh mengganggunya. Untungnya, api kecil, Lan Yi dan Ku Lan Yi ada bersamanya. Jika Yun Feng sendirian, dia tidak akan berani menggunakan fusi elemen yang tidak dia kenal. Dia mempercayai mereka dan tahu bahwa mereka tidak akan membiarkannya terluka. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com. Kedua pria itu terbang mendekati Yun Feng, menyebabkan angin kencang. Melihat Yun Feng yang tidak jauh, dan merasakan gelombang energi yang mengerikan di tangannya, mereka semakin mempercepat dan telah menunjukkan senjata mereka, siap untuk mengumpulkan energi pertempuran mereka dan memberikan serangan Yun Feng. Bab 428, Bab 428 Pemusnahan 1. Apakah kamu tidak melihat bahwa tidak pantas untuk menyela dia sekarang? Ku Lan Yi berbicara dengan suara malas. Seketika, kedua ahli dihentikan oleh pria kurus. Mereka saling memandang. Salah satu dari mereka akan menghentikan Ku Lan Yi sementara yang lain menyerang Yun Feng. Mereka terbang kedua arah, tetapi Ku Lan Yi hanya berdiri diam sambil tersenyum. Sungguh sekelompok idiot. Hampir tidak pernah dia mengatakan itu ketika Ku Lan Yi mengepalkan tinjunya di udara. Pria yang mendekati Yun Feng tiba-tiba merasa bahwa ruang di sekitarnya terdistorsi menjadi pusaran hitam. Detik berikutnya, pria itu terserap ke dalam pusaran hitam dengan mata melebar ketakutan, menghilang dari langit malam. Pakar lainnya, melihat itu, berhenti dan tidak berani bergerak lagi. Dia benar-benar kaku, dan jantungnya berdebar kencang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana pria itu bisa memanipulasi ruang secara langsung? Ku Lan Yi berjalan santai di udara, dan menatap pria yang berhenti bergerak sambil tersenyum. Kau yang lebih pintar. Keringat dingin muncul di dahi pria itu, dan butiran-butiran keringat mengalir di pipinya. Lengannya menegang di satu sisi tubuhnya, dan dia bahkan tidak berani menyeka keringatnya. Pada saat ini, aliran gelombang energi yang mengejutkan datang ke arah Yun Feng dan menyebar dalam lingkaran pasang surut ke segala arah. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Para ahli yang telah diblokir secara tidak sadar melihat ke tempat Yun Feng berdiri. Gadis itu melayang di langit yang tinggi, dengan bola elemen berwarna-warni dan mempesona di tangannya. Di permukaan bola, elemen hijau dan ungu beredar dan menjerit dengan ular petir yang tak terhitung jumlahnya. Fusi elemen telah selesai. Semua ahli memiliki pemikiran yang sama, lari. Mereka segera menerapkannya. Mereka semua berhenti berkelahi dan berlari keluar dari ibu kota secepat mungkin. Anggota keluarga kerajaan Karan semua tercengang melihat itu. Kaisar, khususnya, marah dan ingin melihat mereka melarikan diri dengan panik. Petik 2 tanda seru. Bagaimana kamu bisa melarikan diri?
Kai meraung marah dengan suara rendah. Kaisar tampak sangat suram, dan giok transmisi suara yang dia pegang berkilauan. Dia buru-buru mengambil sound transmission jade, dan mendengar suara Randall. Yang mulia, bagaimana kabarnya? Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, semua penjaga telah melarikan diri. Yun Feng tampaknya siap untuk menggunakan gerakan aneh. Kembalilah secepat mungkin. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Randall langsung terdiam. Kaisar tiba-tiba merasa kasihan pada dirinya sendiri. Dia adalah kaisar, namun semua pengawalnya telah melarikan diri dan meninggalkannya. Bahkan jika Randall berhasil kembali, lalu bagaimana? Dia tidak mungkin berurusan dengan semua orang di sini. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Yun Feng, dia tidak bisa mengalahkan pria itu. Kaisar memasang senyum mengejek diri sendiri, bertanya-tanya mengapa situasinya berubah begitu buruk. Apa sebenarnya yang dia lakukan salah? Yun Feng, berdiri di langit yang tinggi, menatap istana kerajaan seperti seorang dewi. Dia menatap anggota keluarga kerajaan Karan, dan bola energi elemen di tangannya menjerit. Yun Feng mengangkat lengannya, dan bola elemen di tangannya yang penuh dengan ular perak menjadi aktif, seolah-olah merasakan suasana hati Yun Feng. Yun Feng, jika kamu berani bergerak, dia akan mati. Suara Randall bergema di langit. Semua orang terkejut dan melihat ke satu arah langit, di mana Randall mendekat. Ada juga seorang gadis yang berjuang di bawah tangannya. Dia tidak lain adalah Mu Xiaojin. Xiaojin, mata keluarga Yun terbelalak saat menatap gadis yang leher dan bahunya dicengkeram Randall. Mu Xiaojin sedang berjuang dengan wajah merah. Randall memeluknya, tapi dia tidak terlalu percaya diri. Gadis itu jelas bukan anggota keluarga Yun, tapi ada seorang ahli di kota Chunfeng dan dia akan kembali dengan tangan kosong jika dia tidak bermain trik. Randall mengalihkan perhatian Ao Jin dan berharap untuk menangkap Yun Seng atau Yun Jing. Namun, Ao Jin kembali terlalu cepat, dan Randall hanya bisa menangkap orang secara acak dan berlari kembali. Pada akhirnya, dia melihat bahwa dia telah menangkap seorang gadis. Untuk more garis bawah novel, kunjungi novelringan.com. Yun Feng adalah satu-satunya putri keluarganya, jadi tentu saja, yang satu ini tidak bisa menjadi anggota keluarga Yun. Randall tidak punya waktu untuk menyesal. Dia harus membawa Mu Xiaojin ke ibu kota. Jika Yun Feng tidak peduli padanya, dia harus lari untuk hidupnya sendiri. Meskipun Randall adalah ahli terbaik yang melayani keluarga kerajaan Karan dan pengawal pribadi kaisar, dia pada dasarnya hanyalah seorang karyawan. Keluarga kerajaan Karan memberi Randall hak istimewa yang paling terhormat, dan Randall melayani mereka dengan kekuatannya. Namun, di saat-saat hidup dan mati, Randall tidak akan sebodoh itu untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dia adalah orang yang cerdas, dan akan mempertimbangkan keselamatannya sendiri sebagai prioritas sepanjang waktu. Dia bisa menemukan tuan lain jika yang ini hilang, tetapi jika dia mati, tidak akan ada yang tersisa. Randall hanya memegang Mu Xiaojin dengan sok. Jika Yun Feng meninggalkan Mu Xiaojin, Randall akan segera kabur. Dia tidak peduli tentang apa yang mungkin terjadi pada keluarga kerajaan Karan. Xiao Feng, jangan pedulikan aku. Mu Xiaojin berteriak sekuat tenaga, dan berhenti meronta. Randall membuatnya merasa sangat sakit, tetapi dia tersenyum. Xiao Feng, apapun yang kamu lakukan, aku mendukungmu. Berdiri di langit jauh, Yun Feng menatap gadis yang berteriak keras. Mereka tidak saling mengenal untuk waktu yang lama, tetapi mereka dengan tulus menganggap satu sama lain sebagai sahabat mereka. Mu Xiaojin, dan saudara laki-lakinya Mu Changhai. Yun Feng menundukkan kepalanya, dan energi elemental masih menjerit di tangannya. Apakah dia benar-benar akan menyelamatkan keluarga kerajaan Karan? Dia benar-benar tidak mau.